Kamu pasti pernah mendengar nama-nama ini. Messi, Ronaldo, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, atau Kevin Marcus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pencapaian besar di bidangnya masing-masing. Apa yang membuat mereka berhasil? Apakah bakat atau usaha yang membuat mereka mencapai puncak? Mungkin sebagian orang menjawab bakatlah yang membuat mereka berhasil. Namun, Angela, penulis buku ini, mengutip perkataan filsuf Jerman Friedrich Nietzsche yang mengatakan kesombongan kita karena mencintai diri sendiri memunculkan kultus kejeniusan. Karena jika kita menganggap kejeniusan sebagai sesuatu yang ajaib, kita tidak wajib membandingkan diri kita dan mengetahui diri kita kurang. Kita mempercayai gagasan bakat ini untuk bisa menjelaskan kesuksesan seseorang hanya karena bakat. Itu berarti kita dapat menggunakannya sebagai alasan untuk tidak perlu melakukan kerja keras dan berusaha sendiri. Angela menjelaskan, bukanlah penampilan, intelijensi sosial, kesehatan fisik, ataupun IQ yang menentukan seseorang bisa sukses. Faktor penentunya adalah grit. Apa itu grit? Terus tonton video ini karena kita akan membahas faktor kunci keberhasilan seseorang. Angela awalnya bekerja sebagai guru di New York yang memutuskan untuk menjadi psikolog karena terobsesi sebuah pertanyaan. Apa yang menentukan seseorang bisa sukses? Ia dan timnya mulai meneliti para guru dan murid, taruna Akademi Militer Amerika, pemenang kompetisi nasional Spelling Bee, dan orang-orang yang memiliki pencapaian besar dalam hidup untuk mengetahui faktor kesuksesan mereka. Apakah bakat atau usaha yang berperan? Angela menemukan bahwa orang-orang sukses memiliki ciri khas, yaitu memiliki ketekunan luar biasa, tidak pernah merasa cukup baik, tapi mereka puas dengan ketidakpuasan, suka mengejar tujuan, memiliki passion abadi yang membantu mereka melewati masa-masa membosankan dan menyakitkan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka memiliki tekad dan arah. Itulah grit. Grit adalah kombinasi passion dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Angela menemukan bahwa bakat dihitung sekali dan usaha dihitung 2 kali untuk menentukan kesuksesan. Ini diperoleh dari formula matematika sederhana. Bakat dikali usaha akan menghasilkan keahlian. Keahlian dikali usaha akan menghasilkan pencapaian. Sehingga sederhananya, pencapaian sama dengan bakat dikali usaha pangkat 2. Namun, menerapkan grit tidaklah mudah. Bertahan dari godaan menyerah atau mengalami kegagalan berkali-kali benar-benar sulit untuk dihadapi. Tapi menurut Angela, kita memiliki kemampuan menumbuhkan grit dengan 4 cara. Pertama adalah minat untuk mengetahui passionmu. Kembangkan ketertarikanmu pada apa yang coba kamu lakukan. Untuk menemukan minatmu, kamu harus melakukan banyak hal-hal baru dan keluar dari zona nyamanmu. Kamu tidak akan tahu apa minatmu kalau hanya duduk diam di rumah. Ingatlah, passion itu tidak ditemukan. Passion itu kamulah yang memilihnya dan kamulah yang mengembangkannya. Kedua adalah latihan yang akan berpengaruh ke ketekunan. Angela mengatakan, setiap orang yang memiliki grit yang dia wawancarai memiliki konsep Kaizen dari Jepang, yang artinya perbaikan terus-menerus dan menerapkan deliberate practice, yaitu tidak hanya berlatih, tapi juga fokus pada cara kita berlatih. Deliberate practice terdiri dari 4 komponen. Pertama, tujuan yang jelas. Kedua, konsentrasi penuh dan usaha. Ketiga, feedback langsung dan akurat. Keempat, ulangi dan sempurnakan. Dengan menerapkan ini, kita akan mewujudkan Kaizen dalam diri kita.
Ketiga adalah tujuan yang memiliki dampak ke passion. Angela dan tim melakukan survei kepada orang-orang untuk mengetahui apakah kesenangan atau tujuan yang berkontribusi pada grit mereka. Mereka menemukan bahwa semua orang, berapapun level grit mereka, pada dasarnya memiliki kesenangan yang sama pada apa yang mereka kerjakan. Tapi, orang-orang yang memiliki grit lebih tinggi memiliki tujuan yang lebih besar. Jadi, dengan memiliki tujuan yang lebih besar, itu akan membuat kita bisa menerapkan grit. Dan Angela mengatakan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, renungkan bagaimana pekerjaan kita bisa berkontribusi pada masyarakat. Kedua, pikirkan bagaimana dengan langkah kecil namun bermakna, kita mampu mengubah pekerjaan kita saat ini untuk meningkatkan hubungannya pada nilai-nilai inti kita. Ketiga, kita bisa memperoleh inspirasi pada orang yang kita kagumi. Keempat, adalah harapan yang akan berperan mengasah ketekunan. Harapan adalah ekspektasi hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang memiliki grit selalu berpikir mereka bisa membuat masa depan yang cerah dengan usaha mereka sendiri. Walaupun telah jatuh atau gagal berkali-kali, mereka akan terus bangkit dan percaya mereka akan sukses. Orang yang memiliki harapan selalu memiliki growth mindset. Growth mindset adalah kepercayaan bahwa kemampuan seseorang untuk belajar tidaklah tetap dan bisa dikembangkan dengan usaha. Dengan mindset ini, kamu tidak akan menyerah dengan kegagalan. Karena meyakini kamu bisa belajar dari kegagalan dan akan menjadi lebih baik lagi. Angela mengatakan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan harapan. Pertama, perbarui keyakinanmu tentang kecerdasan dan bakat. Kedua, berbicara hal-hal yang optimis pada diri sendiri. Ketiga, mintalah bantuan orang lain. Jadi, kita dapat menerapkan grit dari dalam diri kita dengan cara menumbuhkan minat, melakukan latihan dengan deliberate practice, hubungkan pekerjaan kita dengan tujuan yang lebih besar, dan berharap serta mengembangkan growth mindset. Selain menerapkan grit dari dalam diri, Angela juga menjelaskan grit bisa diterapkan pada hal-hal lain. Pertama, parenting dengan grit. Tunjukkan grit dalam dirimu dan kemudian adopsi sebuah pola asuh yang mendorong anakmu meniru dirimu. Kedua, lapangan bermain grit. Kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkuat grit karena dirancang untuk menumbuhkan minat, latihan, tujuan, dan harapan. Anak-anak yang terlibat dalam ekstrakurikuler memiliki nilai yang lebih baik, penghargaan diri yang lebih tinggi, dan kecil kemungkinannya mendapat masalah. Ekstrakurikuler harus dilakukan lebih dari 1 tahun agar mendapat manfaatnya. Dan yang terakhir, budaya grit. Tumbuhkan budaya grit di lingkunganmu atau masuklah ke komunitas yang memiliki budaya grit yang tinggi, sehingga budaya grit tersebut masuk mempengaruhi tingkat grit dirimu. Itulah ringkasan buku Grit, Kekuatan Passion dan Ketekunan. Bagaimana menurutmu? Apakah grit adalah faktor kunci keberhasilan seseorang? Atau bakat alamilah yang memegang peranan paling penting? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe Paham Buku agar kamu tidak ketinggalan ringkasan buku menarik selanjutnya. Paham Buku, tempat mudah memahami buku. Sampai jumpa.